Nah, udah kelihatan kan kenapa dia nyogok ngasih 4M. Oh, ternyata jahanam ya skincare-nya. Bisa di stikernya bisa dibuka, Bepom, nomor Bepomnya beda, ya kan, produknya satu. What the fuck? Lu pintar, lu licik ya, tapi lu nggak bakal bisa keluar dari kejahatan ini. Tanggung jawab nggak lu, Reza? Tanggung jawab nggak lu, Enjong? Say, hati-hati ya, ada playing victim tuh yang pura-pura baik. Meskipun sebelumnya Reza Gladys nampak begitu bahagia setelah ditetapkannya Nikita Mirzani menjadi TSK, namun kini dia perlu waspada karena Nikita Mirzani menyampaikan bahwa ini baru permulaan. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan sampai gue tidak terbukti bersalah. Bukan malah mendapatkan dukungan dari para netizen dan masyarakat se-Indonesia Raya atas penetapan Nikita Mirzani dari laporan Reza Gladys tersebut, dan kebahagiaan nampak dari geng mereka. Namun dukungan-dukungan mulai dicurahkan untuk Nikita Mirzani, diberikan untuk semakin memperkuat Nikita dan membongkar mafia skincare yang tentunya merugikan masyarakat. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk kepentingan umum, mungkin ya Pak, ya, mungkin siapapun, kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Nikita Mirzani dijadikan tersangka oleh mafia skincare. Menurut aku hukumnya agak lucu sih, apalagi sampai mafia skincare diundang di rapat DPR. Dan mereka bersikap seolah-olah mereka lah yang korban. Buat yang belum tahu dampak dari kosmetik yang berbahaya, tidak hanya kerusakan pada kulit kalian, tapi bisa juga menyebabkan penyakit dalam. Contohnya sesak nafas dan bahkan kanker. Kalau di ibu hamil dampaknya bisa ke janinnya. Janin dari ibu hamil yang menggunakan kosmetik berbahaya bisa mengalami cacat permanen. Sedangkan dampak dari kosmetik berbahaya jika dipakai oleh ibu yang sedang menyusui, bayi yang menyusui bisa beresiko sindrom autis. Para mafia ini nggak peduli sama konsumennya. Mereka peduli itu cuma dampak kekayaan mereka yang berkurang. Jadi stop beli produk-produk mereka. Karena para mafia nggak sadar-sadar dan mereka malah makin petantang petente. Kita harus bikin gerakan boykot membeli produk-produk mereka. Dan untuk siapapun di luar sana yang pernah menjadi salah satu konsumen mereka, kalian bisa share dan review dampak yang kalian rasakan saat menggunakan produk dari mereka. Salah seorang dokter pun ikut memberikan komentar terkait produk skincare yang membahayakan pada masyarakat. Namun sampai saat ini BPOM seolah diduga seolah-olah kita paham. Saat sudah mencelakakan masyarakat dengan menjual barang-barang berbahaya, terus dia buat lagi seolah-olah yang dulu itu nggak ada. Kalian masih mau beli? Pertanyaan saya. Hah? Semudah itu, guys. Semudah itu. Udah melakukan banyak kesalahan, hanya minta maaf. Udah buat brand baru, buat produk baru. Semudah itukah di Konoha ini? Makanya nggak heran banyak yang melakukan kecurangan. Karena hukumnya nggak buat jerah. Dan kalian yang jadi korban. Beli pakai uang kan? Beli pakai uang, bukannya nyehatin kulit kamu, malah bikin masalah baru. Akhirnya uang yang kamu keluarkan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Wow. Dan pelakunya tinggal minta maaf atau menghilang. Sebentar nanti balik lagi dengan produk barunya. Wow, keren banget. Kalian jadi korban lagi. Makanya saya tanya, masih mau beli lagi? Dalam euforia kemenangan, Reza Gladys dan The Gangnya yang berpesta pora atas ditetapkannya Nikita Mirzani menjadi tersangka. Namun ada konsumen yang mengunggah saat dirinya ternyata menjadi korban krim abal-abal yang diduga itu punya Reza Gladys. Kalian bisa lihat foto aku di saat aku masih pakai merkuri.
Nah, beda jauh kan. Nah, kalau ada orang yang masih membela merkuri, fix dia adalah penjual merkuri atau dia adalah pengguna aktif merkuri, tapi dia belum kena dampak negatifnya. Jadi ya pikir-pikirlah dulu ya secara baik ya. Ingat kesehatan nomor 1. Memang skincare merkuri murah, tapi penyembuhannya jauh lebih mahal karena kesehatan. Apakah dengan ini sebagaimana disampaikan saat Nikita Mirzani baru saja live ya, dia akan segera ditetapkan menjadi tahanan setelah ditetapkan tersangka beberapa hari yang lalu? Apakah Senin depan Nikita Mirzani dipanggil dan akan ditahan? Kita masih menunggu bagaimana kelanjutan dari Nikita Mirzani untuk membuktikan nantinya di pengadilan, sebagaimana yang ia sampaikan bahwa dia tidak pernah meminta Reza Gladys untuk memberikan sejumlah uang kepadanya, tetapi hal tersebut adalah inisiatif dari Reza Gladys yang kemudian melaporkan Nikita Mirzani. Inisiatif untuk Nikita Mirzani diam, tidak mereview tidak ngomong tentang skincare-nya, yang hal itu akhirnya menjadi bumerang. Perseteruan di antara keduanya yang semakin tajam dan meruncing, di mana geng skincare yang diduga overklaim tersebut diundang akhirnya oleh DPR Komisi 9 lah. Ini sesuatu yang cukup menarik ya. DPR mengundang apakah mereka akan melindungi konsumen atau malah, tentu itulah yang menjadi pertanyaan. Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kepada bagaimana bapak-bapak guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru uang mereka berdua yang akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang sedikit tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.